kalau lu ke Jepang, lu pakai dana talangan, terus lu dipulangin, itu gimana ngebayarnya? Oke, kalau lu masih punya hutang, itu kecil banget kemungkinannya buat dipulangin, teman-teman. Karena ya, gimana bayarnya? Itu secara logika ya, teman-teman. Intinya, lu masih bisa kerja, lu sehat, itu nggak mungkin banget buat lu dipulangin. Terus gue sempat tanya nih sama guru gue, kalau misalnya ada anak, dia setahun belum kelar nih, ujiannya sengaja digagalin, akhirnya dia dipulangkan, itu gimana tuh dana talangannya? Apakah dia harus bayar atau enggak? Guru gue ngejawab kasus per kasus ya, Noto, ini nggak bisa disamaratakan. Nah, waktu itu ada anak yang dia tuh dibully, akhirnya dia pulang. Tapi, waktu dia di Jepang, dia itu nggak pernah bilang kalau dia dibully, jadi ya kayak sengaja aja digagalin, terus dia pulang. Pas ditanyain di Jepang itu ya dia bilang nggak apa-apa gitu kan, kayak gak ada apa-apa. Tapi dikejar terus nih sampai ke rumahnya. Ditanya lagi, kamu kenapa gitu kan, kamu kenapa kok ujiannya digagalin, kamu kenapa kok pulang. Nah, si dia ini baru ngaku kalau dia dibully nih di perusahaan sama orang-orang teman-temannya dia dibully. Ada juga yang kayak gitu. Terus gimana nih? Ya udah nggak diminta karena emang aturan dari atasannya bilang kayak ya udahlah ya, anak yang mau ke Jepang ini kan ngebantu ngangkat derajat ekonomi keluarga. Ya makanya biarin aja, toh dari pada awalnya tuh ya dia emang gak ada duit, itu udah jangan dipaksa, jangan dikejar-kejar terus, bilangnya sih seperti itu. Perlu teman-teman garis bawahi bahwasanya itu tadi kasus per kasus ya kan, nggak bisa disamaratakan. Jadi kita harus bisa melihat secara objektif, oke? Setiap lembaga, setiap tempat memiliki aturan yang berbeda-beda. Jadi jangan disamaratakan ya. Ngomongin soal dana talangan ya, lu berhutang, ini adalah opini gue pribadi. Prinsip gue satu, gue punya opini gue sendiri. Menurut gue, hutang itu adalah kewajiban ya. Hutang itu harus dibayar. Bahkan gue sendiri pun ke Jepang menggunakan dana talangan. Sebelum kontrak gue habis yang setahun pertama tuh, gue nggak tahu apakah gue berhasil atau gue gagal. Tapi waktu itu gue udah siapin dana. Amit-amit nih, kalau misalnya gue gagal, itu tuh gue dipulangkan terus ditagih. Wah, ini gimana nih, lu masih ada hutang nih? Itu gue siap banget buat ngebayar. Itu tadi prinsipnya gue ya, teman-teman. Terus nyokap gue tuh, dia punya utang udah lama banget dari dulu gue kecil, bahkan 2 sepeda motornya tuh digadaikan. Dan sepeda motornya itu, ini hadiah dari dia berdiri 48 jam, teman-teman. Yang ngutangin, itu gak mau narik sepedanya, kayak yaudahlah dibiarin gitu aja. Bener-bener dibiarin. Ini nyokap gue ngutang ke bank ceritanya. Udah lama banget dari dulu gue kecil. Waktu gue pulang dari Jepang, gue samperin orangnya guys. Gue bayar gitu kan. Itu gue ya, kan gue bilang, itu prinsip gue tuh satu, gue punya opini gue sendiri. Menurut gue, hutang itu adalah kewajiban ya. Jadi ya harus dibayar, jangan kabur. Misal nih, gue bangsat banget, gue gak mau bayar, bisa. Orang dia aja gak mau nagih, dibodo amat gitu kan. Motornya juga ada, motornya gue jual malah gue cuan. Ya enggak? Tapi gak gue jual, gue bayar gitu kan, dapat PPKB motor-motor lama gitu ya nggak apa-apa, sini gue bayar. Lagi di topik utama, kalau teman-teman punya hutang ya, menurut gue pribadi ya, itu adalah kewajiban, itu adalah tanggung jawab, jadi harus dilunasin. Walaupun emang ada beberapa kayak guru gua gitu, dia bilang kayak ya udah biarin aja gitu, ya itu mungkin dia hoki aja kan. Tapi hari apes gak pernah ada di kalender, teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman persiapkan kemungkinan terburuknya. Oke, udah deh gitu aja. Semoga video ini membantu. Ja, miti kuriterigato, mata nih.